Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Live, Love, and Worship, L2, tempat berbagi pengetahuan. Oke friends, pagi ini tepat pada pukul 9.51 waktu Indonesia bagian Barat. Saya menerima sebuah pesan WhatsApp di akun yang saya miliki, yang menyatakan bahwa tepat pada hari ini, tanggal 17 Juli 2020, Palestina telah dihapuskan dari peta dunia. Sontak berita ini langsung menyentak hati saya dan membuat otak saya berpikir bahwa betapa selama ini saya tidak pernah berpikir untuk mengecek keberadaan Palestina di peta dunia. Dengan segera saya langsung mengecek keberadaan dari berita ini melalui Google Map dan saya mengetik kata Palestina. Di sini saya melihat bahwa pada bagian kiri bawah dari map ini terdapat keterangan tentang negara Palestina yang menyatakan bahwa negara Palestina adalah sebuah negara di Timur Tengah antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Status politiknya masih dalam perdebatan. Sebagian besar negara di dunia termasuk negara-negara anggota OKI, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, dan ASEAN telah mengakui keberadaan negara Palestina. Keterangan ini bersumber pada Wikipedia. Baiklah, sekarang kita merujuk pada gambar peta yang berada di sisi kanan. Coba perhatikan, tidak terlihat ada tulisan atau label dari Palestina. Namun kita dapat melihat ada tulisan Gaza yang merupakan bagian dari teritori Palestina. Tepi barat dan jalur Gaza merupakan wilayah Palestina yang dideklarasikan pada tahun 1988. Komunitas internasional menganggap pemukiman Israel di tepi barat termasuk Yerusalem Timur ilegal menurut hukum internasional, meskipun Israel membantahnya. Selanjutnya, sekarang saya akan melakukan penelusuran melalui Google Map untuk negara Israel. Baiklah, di sini dengan jelas kita dapat melihat bahwa map tidak memunculkan tulisan atau label dari negara Palestina, melainkan hanya ada tulisan jalur Gaza, sama seperti yang kita telusuri di map negara Palestina sebelumnya. Sekarang coba perhatikan, pada bagian kiri bawah dari map Israel ini, kita juga bisa melihat ada keterangan mengenai negara Israel yang menyatakan bahwa Israel adalah sebuah negara di Timur Tengah yang dikelilingi oleh Laut Tengah, Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, dan gurun pasir Sinai. Selain itu, dikelilingi pula oleh dua daerah otoritas nasional Palestina, yaitu jalur Gaza dan tepi barat. Dengan populasi sebesar 7,5 juta jiwa, Israel merupakan satu-satunya negara Yahudi di dunia. Keterangan ini bersumber pada Wikipedia. Keterangan pada map ini seolah menyatakan bahwa Palestina merupakan sebuah negara berdaulat. Namun tidak diketahui mengapa Google Maps tidak mencantumkan nama negara Palestina secara tegas di map ini. Semua ini pasti ada alasannya. Apakah itu karena status politik dari negara ini masih dalam perdebatan? Entahlah. Mari kita lanjutkan penelusuran tentang masalah ini. Namun, sebelum itu, saya mau menunjukkan foto hasil kolase yang dikirim via WhatsApp pagi ini. Foto ini menunjukkan perbandingan peta pada tahun 1918 dengan peta pada tahun 2020. Yang saya tidak tahu ini sumbernya dari mana. Yang jelas, foto ini adalah hasil sharingan teman saya yang berbagi info dari WhatsApp group. Penasaran dengan hal ini, saya mencoba menelusuri melalui browser dan mengetik judul yang berhubungan dengan Palestina tahun 1918 dan
Palestina dihapus dari peta dunia. Lalu, ternyata apa yang saya temui adalah sebuah sejarah yang bersumber dari Wikipedia mengenai Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour adalah pernyataan terbuka yang dikemukakan pemerintah Inggris semasa Perang Dunia ke-1 untuk menegaskan dukungannya terhadap penciptaan kediaman nasional di Palestina bagi orang Yahudi, manakala Palestina masih menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Kesultanan Utsmaniyah dan masyarakat Yahudi masih tergolong kaum minoritas di Palestina. Deklarasi ini menyetujui pemulangan bangsa Yahudi sekaligus membantu realisasinya. Hal ini memicu terjadinya konflik antara Palestina dan Israel. Oke, kali ini kita tidak akan memperdalam pembahasan mengenai Deklarasi Balfour. Saya hanya ingin mengemukakan pendapat. Terlihat bahwa seseorang atau golongan berpikir karena pada tahun 1918 Palestina masih sangat populer atau keberadaan rakyat Palestina atau umat Muslim Palestina adalah mayoritas, sementara kaum Yahudi merupakan kelompok minoritas. Mungkin saja mereka beranggapan bahwa wilayah Palestina itu ada di peta dunia karena tidak mungkin negara Palestina yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah kala itu pada tahun 1918 tidak tercantum di peta dunia. Kenapa saya bisa berasumsi seperti ini? Ya, karena saya juga menemukan kejanggalan pada kolase foto ini. Dilansir dari situs pikiranrakyat.com oleh Zulkifli Sinuhaji pada tanggal 17 Juli 2020 pukul 9.22 pagi ini. Yang saya temukan justru kolase tersebut berbeda dengan yang terdapat pada artikel ini. Jelas terlihat pada artikel ini, kolase foto tersebut tidak menuliskan adanya perbandingan antara tahun 1918 dengan tahun 2020 saat ini. Ada hal menarik lainnya. Berdasarkan penelusuran, ternyata topik tentang Palestina dihapus dari map juga sudah pernah digaungkan pada tahun 2010, tepatnya pada tanggal 6 Juni pukul 15.36 waktu Indonesia bagian Barat melalui situs voaislam.com. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa kunjungi situs dari sumber-sumber yang saya dapatkan hari ini yang telah saya cantumkan di bagian keterangan. Pada tanggal 13 Desember tahun 2017 pukul 10.05 pagi waktu Indonesia bagian Barat, dilansir dari kumparan.com, akibat ramai kecaman atas hilangnya Palestina di Google Maps, pihak Google akhirnya mengeluarkan klarifikasi. Tidak pernah ada label Palestina di Google Maps, kata juru bicara Google, Elizabeth Davidoff saat itu. Mereka mengatakan Palestina tidak hilang dari Google Maps karena memang tidak pernah ada sebelumnya pada peta tersebut. Bagaimana bisa sesuatu yang tidak pernah ada dikatakan hilang? Kiranya itulah maksud dari Google. Namun, mereka mengakui adanya kesalahan teknis yang menyebabkan jalur Gaza dan tepi barat hilang selama beberapa saat. Kami langsung bekerja untuk mengembalikan label ini, tepi barat dan Gaza, kata Davidoff. Berdasarkan penelusuran singkat yang saya lakukan hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa topik mengenai Palestina dihapuskan dari Google Maps bukanlah hal yang baru saja terjadi atau dipublikasikan hari ini, tepat pada tanggal 17 Juli 2020, melainkan topik ini sudah lama beredar. Beberapa artikel yang saya telusuri, topik ini pernah mengemuka pada tahun 2010, 2011, 2016, 2017,
2020. Dan mungkin saja masih banyak lagi pengetahuan dari teman-teman atau para cendekia di luar sana yang sudah sangat tahu dan familiar dengan hal ini. Mengenai keberadaan Palestina bisa dikatakan terdeteksi di Google Maps dengan adanya keterangan tentang negara Palestina di Google Maps dengan adanya jalur Gaza dan tepi barat pada peta yang masih merupakan wilayah bagian dari negara Palestina saat ini. Namun bagi saya, keadaan ini masih sangat ambigu. Jika dilihat dari peta Israel, bisa saja terlihat seperti Palestina tidak diakui atau sudah dihapus oleh Google Maps karena jelas tidak terlihat adanya tulisan atau label dari negara Palestina di Google Maps. Dan seolah jalur Gaza dan tepi barat merupakan wilayah bagian dari Israel. Wallahu a'lam bishawab. Bagi teman-teman kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia, marilah kita selalu ikut berjuang dengan segala daya dan kekuatan yang kita punya sesuai dengan kapasitas masing-masing dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebebasan Palestina. Insya Allah, Palestine tomorrow will be free. Karena ini hanyalah pengetahuan otodidak yang saya dapat yang tidak dapat dipegang teguh kesahihannya, saya mohon maaf jika info ini memiliki kekurangan atau kesalahan. Saya sangat berharap kepada para ahli seperti peneliti, ahli sejarawan, dan pihak-pihak yang lebih berkompeten mengenai hal ini agar dapat mengklarifikasi kebenaran tentang hal ini, bahwa Palestina memang pernah ada tercatat di peta dunia atau tidak pernah sama sekali, agar kami atau terutama saya orang awam ini tidak termakan hoax mentah-mentah dan merasa paling benar saat menyebar ulang atau resend berita tentang Palestina dan berapi-api dengan semangat jihad yang merasa bahwa ini adalah suatu kebenaran yang hakiki karena Palestina adalah negeri umat muslim seluruh dunia. Sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.